Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqaddim lakum nashrah al-khabarul waqi bimana Bekasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, Medan Bekasi fi akhbar minha. Mengawali berita hari ini dilansir oleh jabar.com. Pihak Polres Metro Bekasi Kota akhirnya buka suara terkait kelanjutan kasus proyek pengadaan alat olahraga senilai 5 miliar rupiah tahun anggaran 2023. Melalui Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ernal Ruswing Andari mengatakan kasus tersebut dalam tahap penyelidikan. Kabar dari Polres Metro Bekasi Kota ini disambut baik oleh publik di Kota Bekasi sebagai wujud transparansi kinerja kepolisian, apalagi jika masuk soal tindak pidana korupsi. Hal itu dikatakan Ketua LSM Jenderal Komunikasi, Hendrik, saat menanggapi kasus proyek pengadaan alat olahraga senilai 5 miliar rupiah. Hendrik menambahkan pihak Polres Metro Bekasi Kota pastilah akan bekerja profesional untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum tersebut. Berita selanjutnya, pegawai kios semangka di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur menjadi korban pembunuhan pada Senin 8 Januari 2024 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Sutomo tewas akibat luka berat usai mengalami kekerasan dengan senjata tajam sejenis celurit pada sejumlah bagian tubuh hingga pendarahan. Selain itu, korban juga terluka diduga akibat disiram air keras. Dalam rekaman CCTV dari kios semangka di lokasi, tampak pelaku yang menggunakan sweater kupluk serta penutup wajah tiba-tiba menyiramkan cairan diduga air keras ke arah leher, pundak, dan kepala korban. Dugaan cairan itu berisi air keras karena saat kejadian korban seketika kesakitan dan sejumlah kulit semangka yang berada di sekitar kios tampak melepuh terkena cipratan sebagaimana dilansir dari Lensa Berita Jakarta. Korban yang berusaha menghindari dan menahan sakit akibat cairan air keras langsung dihujani bacokan sebanyak 4 kali dengan celurit. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda, namun akhirnya menghembuskan nafas terakhir, diduga akibat kehabisan darah. Pelaku usai melakukan aksinya langsung melarikan diri. Kuat dugaan kasus ini dipicu masalah cemburu. Namun untuk lebih jelasnya pihak kepolisian setempat masih melakukan penyidikan dan penyelidikan. Jenazah korban pun lalu dipindahkan ke RS Polri untuk proses autopsi. Berita selanjutnya, PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memastikan kalau YY atau Yayan Yuliana diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Hal itu terkait penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bekasi karena yang bersangkutan diduga terlibat korupsi proyek pengadaan alat berat tahun anggaran 2021 saat menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas LH Kota Bekasi. Seperti diketahui, YY ditetapkan sebagai tersangka beserta 3 lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ekskavator standar dan bulldozer tahun anggaran 2021. Dugaan korupsi itu berasal dari dana bantuan provinsi atau Banprov DKI Jakarta dengan nilai pagu anggaran mencapai 22.937.500 miliar. Kerugian keuangan negara mencapai 5 miliar rupiah lebih. Setelah Kadis Koperasi UMKM ditahan, siapa lagi bakal menyusul? Karena memang marak praktek-praktek korupsi di lingkungan Pemkot Bekasi. Satu yang kini sedang diselidiki adalah kasus pembelian peralatan olahraga bagi masyarakat Kota Bekasi yang sudah ditangani Polres Metro Bekasi Kota yang menelan pembelian sebesar 5 miliar rupiah di bawah Dispora Kota Bekasi. Berita selanjutnya, pada hari Jumat 5 Januari 2023, PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad kedatangan tamu istimewa. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Dengan niat
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Siap-siap, yang ini bakalan makin asik. Yang varian dan murah, serta menjadi favorit masyarakat sekitar, baik mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sekitar. Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi. Rumah makan kuda ini terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Syai Muntalif setiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya, pada hari Jumat 5 Januari 2023, PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad kedatangan tamu istimewa, yakni Putri Anak Indonesia Lingkungan 2023, Zahira Khairani, yang merupakan warga Kota Bekasi berdomisili Kecamatan Rawalumbu. PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad berharap agar Zahira mengembangkan kemampuan diri, jangan pernah berhenti belajar, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, dan semoga mampu meraih prestasi, baik juga di sekolah dalam segi akademik. Mengakhiri berita hari ini, pada Jumat 5 Januari 2024, sekitar pukul 06.30 terjadi kecelakaan kereta api antara KA 350 komuter lain dengan KA 66 Turangga. Musibah ini terjadi di Petak Cicalengka, Haur Pugur, dekat sinyal masuk pihak Haur Pugur, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanepi belum bisa memastikan terkait adanya korban atau tidak dalam insiden kecelakaan ini. Dia menuturkan tim dari KAI sedang menuju ke lokasi. Masih dilakukan koordinasi Polresta Bandung, Kantor Basarnas Bandung, PMI Kota Bandung, dan Disdamkar Kabupaten Bandung. Pihaknya pun menyampaikan demi kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api kepada relawan dan masyarakat yang akan ke lokasi untuk tidak mendekat ke area rel kereta api, kecuali petugas dan relawan yang ditunjuk. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.